Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengarit, salam Talisian Farm. Selamat datang di channel peternakan kambing. Pada hari ini kita akan membahas tentang kesehatan hewan, yaitu tentang berbagai macam penyakit yang sering ada pada ternak-ternak hewan. Seperti pada hari ini, yaitu pada ternak kami terdapat anakan-anakan kambing yang mati sebanyak 2 ekor. Jadi beginilah kita beternak hewan yang memang mempunyai nyawa. Jadi memang kadang perlakuan khusus memang harus kita utamakan, terutama untuk kambing pada usia yang masih kecil begini, yaitu umur sekitar 2 minggu ini. Jadi dia mati pada hari ini. Dan pada indukan mulai masa kehamilan sampai melahirkan. Kenapa hal itu perlu kita jaga? Karena memang masa-masa itu adalah masa-masa rentan. Jadi masa-masa pada kondisi mengandung sampai dia lahir, masa menyusui sampai minimal umur 3 bulan lah. Kondisi hewan itu sering ditemukan berbagai macam kendala yang menyebabkan kematian. Jadi pada kambing ini kemungkinan adalah karena asupan yang kurang, asupan susu, karena ada dua, mungkin juga karena indukannya kurang dapat merawat anak-anaknya, yaitu dia kadang nggak mau diganggu waktu menyusui, sering jadi indukannya itu menghindar, sehingga anakan ini menjadi kekurangan asupan cairan dan tenaga, akhirnya dia mati. Berhubung ini kemarin tuh matinya pada malam hari, jadi tidak ketahuan, tapi memang tanda-tanda waktu sore sudah ada. Jadi sudah coba kami tambah dengan suplemen, yaitu pemberian susu, juga dari indukan yang lain kami perhatikan, jadi tetap aja tidak tertolong. Untuk menghindari hal-hal tersebut memang kita harus lebih selektif, lebih waspada lah terhadap hewan-hewan kita, dengan selalu menjaga asupan gizinya, terutama pada induk-induknya. Sebenarnya paling bagus adalah sebelum masa kelahiran atau di waktu kehamilan, yaitu kita jaga suplemen dengan hijauan, comboran, dan banyak energi. Jadi pada waktu melahirkan sudah produksi air susunya untuk anak itu mencukupi. Jadi memang lebih banyak dikasih hijauan seperti ramban-ramban, seperti daun-daun nangka begini. Nah, daun nangka, daun kates, daun katu bisa dikasihkan, daun singkong, dan juga paling enggak memang sama rumput odot. Itu hal-hal yang perlu kita untuk menjaga atau mencegah nanti waktu dia melahirkan dia akan kekurangan produksi air susu. Di lain hal itu memang kita juga harus sebenarnya memperhatikan sanitasi dari kandang kita sendiri. Ibaratnya kita jaga kandang itu kebersihannya, dari tempat dia tidurnya, dari kolong-kolong kandang yang bersih, sehingga dia terbebas mungkin dari hewan pengganggu. Kalau kandang kita kotor, lembab, nanti memang menyebabkan banyak menjadi penyakit begitu. Sebenarnya untuk kandang juga sebenarnya sudah bersih, sudah bagus, juga sudah disemprot desinfektan atau pembunuh jenis-jenis binatang pengganggu secara rutin. Tapi itu tadi namanya kita memelihara hewan, kadang ada sajalah kendala yang harus kita hadapi. Memang untuk dalam masa pemeliharaan kami di Talisian Farm ini berjalan hampir setahun, sudah 2 kloter lah kelahiran kami ini. Memang belum begitu bagus hasil yang kami harapkan, banyak yang harus kami perbaiki. Kendala-kendala berhubungan dengan kematian, mungkin kemarin tuh kandang yang terlalu sempit,
sehingga waktu malam sering anakan itu tertindis sama induknya, jadi dia bisa mati. Terus kami betuli dengan tinggi tempat pakan agak lebih baik, akhirnya kurang tindis. Kami berikan kotak untuk anakan waktu dia umur di bawah seminggu, sudah kami bawa juga dan bisa berkurang kematian. Dan kasus yang dulu pernah yaitu waktu pertama menyapih. Jadi kita menyapih anakan terlalu cepat di bawah umur 2 bulan atau 2 bulan sampai 3 bulan. Karena terlalu cepat, akhirnya kemandirian dari anakan itu kurang bisa mencukupi untuk dia pola makannya, atau kaget karena dia tersusu, dia hilang nutrisi dari induknya karena dia tidak meminum susu lagi, sehingga dia istilahnya perkembangannya jadi agak terhambat. Dan juga memang penyakit-penyakit itu kadang dipengaruhi juga oleh lingkungan, yaitu saya seperti saat ini, yaitu kadang musim hujan yang agak sering, jadi hawa terasa agak dingin, jadi kondisi hewan-hewan ini jadi agak drop. Memang salah satu cara pencegahannya atau cara mengimbangi dengan kondisi alam itu dengan pemberian suplemen-suplemen vitamin yang cukup. Ibaratnya mungkin penyuntikan rutin dengan suplemen vitamin B kompleks. Mungkin kalau yang kondisi batuk pilek bisa kita ikuti dengan Medoxy LA atau semacamnya. Walaupun sebenarnya itu kadang memakan obat spektrum luas tidak mengena saja, tapi kadang orang pakai sudah bisa menyembuhkan juga dan mengurangi resiko dari kematian hewan ternak. Memang untuk kebersihan kandang kita berikan tadi, seperti tadi kita lihatkan sebenarnya cukup bersih. Nah, sambil harusnya untuk menghangatkan harusnya memang ada perapian. Jadi perapian itu berguna asapnya bisa untuk ya mengusir binatang-binatang sejenis kutu-kutu, dan hawa hangatnya akan menghangatkan ternak tersebut sehingga akan merasa lebih nyaman dalam proses dia beristirahat malam. Jadi pada prinsipnya kita adalah berusaha, namanya kita seorang mencari rezeki atau berusaha dengan berhubungan dengan hewan, selalu ada hal-hal yang menjadi kendala. Tapi pada prinsipnya kita sebagai peternak muda harus selalu siap dengan segala resiko yang kita hadapi. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran yang kedepannya bisa kita tanggulangi. Memang kalau kita bandingkan antara breeding atau pembibitan dengan penggemukan, kita lebih nyaman penggemukan. Tapi berhubung kondisi kita di Kalimantan belum ada pasar hewan, belum ada stokis atau mendapatkan calon bakalan laki pejantan itu amat susah, jadi memang kita harus breeding. Jadi paling nggak siapa lagi kalau kita yang bukan membibitkan, kalau semua mencari calon bakalan pasti nggak akan mencukupi. Jadi dengan semangat kita sebagai peternak muda yang mungkin untuk memajukan membantu kemandirian pangan dalam hal di daging kambing di Kabupaten Bero, Kecamatan Talisayan dan sekitarnya. Kita akan selalu berusaha dengan selalu belajar, sharing dengan banyak senior-senior di sini, mungkin di lokal Kalimantan sini yang sudah berhasil. Dengan juga kita selalu minta bimbingan dari Dinas Peternakan Kabupaten dengan sumbangsaran mereka, mungkin bantuan mereka, cara pengobatan dan cara pemeliharaan akan membantu kita dalam semakin memajukan peternakan, khususnya di peternakan kambing ini. Mungkin demikian sedikit sharing dari kami, mungkin dari peternakan, dari intinya kita tidak boleh karena breeding kita jadi pusing kejuling, jangan. Jadi kita harus tetap semangat
tetap mengedepankan sistem itu atau ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Jadi yang bisa kita nalar yang memang ada dasarnya, sehingga pengalaman itu akan membawa kita ke sebuah keberhasilan. Mungkin demikian tadi, ingin sedikit sharing dari kami dari Tali Science Farm. Tetap semangat untuk kemajuan ternak kita. Terima kasih. Jangan lupa share, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk kemajuan channel kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.